Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul Handayani. Baik teman-teman sekalian, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama channel pencinta alpukat. Mudah-mudahan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan pekerjaannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, pada kali ini saya akan berbagi informasi tentang ciri-ciri bibit alpukat yang bagus ya. Ciri-ciri bibit alpukat yang bagus dan layak untuk dibeli ya teman-teman sekalian. Di dalam video ini adalah contoh bibit alpukat yang kami miliki ya teman-teman ya. Bibit ini semuanya hasil dari okulasi dengan sambung pucuk ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini adalah musim hujan ya. Jadi ketika teman-teman pengen melakukan penanaman tanaman apapun ya, termasuk di situ tanaman alpukat ya, waktu yang paling bagus menanam itu adalah di saat musim hujan ya. Apalagi teman-teman pengen melakukan penanaman di tanah langsung ya. Jadi saat musim hujan seperti ini ya, di situ saat yang tepat ketika kita mau melakukan penanaman tanaman alpukat ya. Namun teman-teman sekalian, ketika pengen melakukan penanaman tanaman alpukat, yang harus diperhatikan pertama kali kita harus memilih bibit tanaman yang bagus ya. Nah, di sini contohnya ya teman-teman ya. Ini contoh dari bibit tanaman alpukat yang menurut saya bagus-bagus ya. Nah, di sini saya akan merangkum teman-teman, ada 3 ciri utama ya, 3 ciri utama bibit alpukat yang bagus dan layak untuk dibeli dan ditanam ya. Jadi ketika teman-teman pengen melakukan penanaman alpukat tapi di situ tidak bisa membuat bibitnya ya, teman-teman bisa melakukan pembelian di toko pertanian terdekat ya. Namun di situ ketika kita melakukan pembelian, kita harus mengetahui ciri bibit tanaman yang bagus ya. Nah, di sini saya akan mengulas 3 ciri utama bibit tanaman alpukat yang bagus ya. Langsung saja ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contohnya ya, salah satu contohnya. Nah, ini ciri yang pertama ya teman-teman ya. Ini saya sendiriin dulu ya biar. Ciri pertama, ketika kita mau melakukan pembelian bibit alpukat ya, yang pertama di situ batangnya besar ya teman-teman ya. Batangnya besar. Jadi di sini kalau dari hasil sambung pucuk itu kelihatan ya teman-teman ya, kelihatan. Jadi kalau ada bekas ya, ini adalah bekas sambungannya ya, bekas sambungan tanaman alpukat ya. Ini bekas sambungannya ya teman-teman ya. Terus di sini
adalah batang bawahnya, batang bawah dari tanaman alpukat ini. Batang bawah ini berasal dari biji ya, berasal dari biji yang sudah kita tanam ya. Biji sudah kita tanam, terus kita lakukan penyambungan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ciri yang pertama, ketika teman-teman melakukan pembelian bibit alpukat, yaitu batang bawahnya dipilih yang paling besar ya teman-teman ya. Misalnya di situ, di tempat teman-teman membeli itu ada banyak sekali bibit tanaman, pilihlah yang batangnya paling besar. Kenapa alasannya? Kenapa kita harus memilih batang tanaman bibit alpukat yang besar? Karena supaya di situ perform dari tanaman ini akan bagus ke depannya ya. Karena di situ dimungkinkan perakarannya kuat, dan di situ yang akan menunjang proses pertumbuhan dari tanaman tersebut ya teman-teman ya. Kalau kita lihat, ini adalah besarnya sekelingking saya ya teman-teman ya, sekelingking orang dewasa ya. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Ini adalah salah satu ciri pertama tentang bibit alpukat yang bagus dan layak untuk ditanam atau dibeli ya. Kemudian ciri yang kedua adalah di situ warna dari batang ya, warna dari batang bibit ya yang akan kita beli adalah berwarna hijau ya teman-teman ya. Ya. Jadi yang tadi pertama itu adalah batangnya besar, terus yang kedua berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Alasannya karena ketika tanaman alpukat batangnya masih berwarna hijau, berarti alpukat ini masih muda. Sehingga apa? Sehingga ketika nanti kita rawat, kita pelihara, kita pupuk, kita siram, maka perform dari dari tanaman ini akan bagus ya. Jadi performa dari tanaman ini akan bagus, dan di situ akan cepat besar dan subur ya. Jadi itu yang pertama adalah memilih batang yang besar, kemudian kita memilih batangnya yang masih hijau. Kemudian yang selanjutnya kita pilih ya percabangan yang banyak ya teman-teman ya. Ya di situ kita memilih bibit yang mempunyai percabangan yang banyak ya. Kenapa? Karena kalau misalnya cabangnya banyak ya, nanti ketika berbuah pun juga akan potensinya juga akan banyak juga. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini saya ambilkan contoh yang bibit yang bagus-bagus ya. Nah, ini juga contoh yang kedua juga seperti ini ya teman-teman ya. Ini batangnya pun juga bagus ya, sekelingking saya ya, kurang lebih ya. Terus ini juga masih berwarna hijau ya teman-teman ya. Ketika berwarna hijau ini nanti performnya juga akan bagus. Terus ini juga sambungannya juga bagus ya. Jadi di situ percabangannya juga sangat banyak ya. Sekalian satu lagi ya teman-teman ya. Satu lagi, ketika kita mau melakukan pembelian bibit tanaman alpukat, kita usahakan beli bibit tanaman yang berasal dari sambung pucuk ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memilih bibit
tanaman alpukat yang akan kita tanam, yang terakhir kita harus memastikan bahwa bibit dari tanaman tersebut berasal dari hasil sambung pucuk. Untuk cirinya seperti apa ya teman-teman? Cirinya yang seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau hasil sambung pucuk biasanya di sini ada bekas sambungannya ya teman-teman ya. Ini adalah bekas sambungannya. Ini biasanya kita dibelah ya. Dulu ini kita lakukan pembelahan terus kita sambung ya, seperti ini ya. Ini adalah hasil sambung pucuknya. Jadi ketika membeli jangan sampai lupa, pastikan bahwa tanaman alpukat yang kita beli itu berasal dari hasil sambung pucuk. Ini juga ya teman-teman ya, cirinya seperti ini, sangat gampang. Kalau ada jendolannya seperti ini ya, berarti ini hasil sambung pucuk ya. Jadi ini semua tanaman ya, yang saya jadikan contoh ini adalah hasil sambungan ya, hasil sambungan yang telah kita kerjakan ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman ya, sangat bagus ya. Ini hanya untuk contoh saja. Jadi ketika teman-teman nanti pengen melakukan pembelian bibit alpukat di toko terdekat ya, di toko pertanian terdekat di rumah teman-teman sekalian, atau mungkin di toko online ya, maka pastikan dulu ya bahwa bibit tanaman yang akan dibeli adalah bibit yang super ya, bibit yang super, bibit yang bagus ya. Tadi saya jelaskan ada ciri-ciri bibit tanaman alpukat yang bagus ya. Tadi yang pertama adalah berbatang besar ya, batangnya besar. Kemudian yang kedua adalah batangnya masih berwarna hijau. Nah, batangnya masih berwarna hijau. Kemudian yang ketiga adalah banyak cabang di hasil sambung pucuk ya. Nah, di situ banyak percabangannya ya, seperti ini teman-teman ya. Seperti ini juga banyak cabangnya ya, bisa dilihat ya teman-teman ya, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah banyak cabangnya. Kemudian yang terakhir, ciri bibit tanaman alpukat yang super adalah tanaman yang akan kita beli adalah dipastikan berasal dari sambung pucuk ya. Cirinya seperti ini ya, cirinya seperti ini ya teman-teman ya, bisa diperhatikan. Nah, ciri dari tanaman alpukat sambung pucuk itu pasti di antara tunas, di antara batang bawah dan batang atas ada bekas sambungannya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah yang belum kita lepas talinya ya. Nah, ini belum kita lepas talinya. Kalau nanti ini kita lepas talinya itu wujudnya seperti ini ya. Nanti munculnya seperti ini ya. Nah, jadi ini saya sharingkan kepada teman-teman ya, mudah-mudahan ketika teman-teman nanti mau menanam tanaman alpukat dan ataupun mau membeli tanaman alpukat di toko tanaman langganan teman-teman sekalian, teman-teman tidak kecewa ya, tidak kecewa, dan hasil dari tanaman yang teman-teman tanam nanti ke depannya akan
maksimal dan sesuai dengan harapannya. Nah, ini semua adalah contoh, ini sebagai contoh aja ya teman-teman ya, tidak promosi ya. Ini contoh saja dari bibit-bibit alpukat yang kita kembangkan ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa varietas ya teman-teman ya, yang coba kita kembangkan ya, coba kita budidayakan ya. Ada bibit tanaman alpukat kelut ya. Ini adalah kelut ya teman-teman ya. Ini contoh bibit kelut ya. Kalau kita lihat ini sudah batangnya udah gede ya teman-teman, hampir sejari manis ya teman-teman ya. Ini udah sejari manis ya, udah besar sekali ya, udah besar sekali ya. Nah, ini adalah contoh dari tanaman bibit tanaman kelut ya. Ya, ini daunnya seperti ini ya teman-teman ya, daun tanaman kelut ya, alpukat kelut ya, seperti ini ya. Kemudian ada juga kita kembangkan bibit aligator ya teman-teman ya. Nah, ini adalah bibit aligatornya ya. Ini aligatornya, contoh aja ya. Di situ kita juga mengembangkan di situ tanaman alpukat miki ya. Ada juga alpukat miki, ada juga alpukat red Vietnam ya, red Vietnam juga ada. Terus ada alpukat aligator ya tadi. Jadi ada aligator, kelut, red Vietnam, miki ya. Memang sengaja kita pilih alpukat-alpukat yang sekiranya bisa beradaptasi di dataran rendah ataupun dataran tinggi ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya, contoh dari bibit-bibit alpukat yang bagus ya. Jadi karena musimnya adalah musim hujan, dan musim hujan adalah saat yang paling tepat untuk membibit tanaman alpukat atau untuk menanam tanaman alpukat ya. Silahkan ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa praktek di rumah ya, bisa praktek di rumah mumpung musimnya masih musim hujan. Silahkan ketika teman-teman pengen di situ melakukan penanaman ya, khususnya menanam tanaman alpukat ya, silahkan nanti dicek ya tanaman yang akan kita tanam ya, apakah memenuhi 4 ciri utama tadi ya. Jadi saya ralat ya tadi di awal tadi kita sebutkan 3 ciri bibit tanaman alpukat yang super. Ini kita ralat di situ ada 4 ya. Jadi ada 4 ciri utama bibit alpukat yang super dan layak untuk dibeli ataupun ditanam ya. Nah, itu tadi yang pertama, ciri yang pertama saya ulangi lagi ya biar tidak gagal paham ya teman-teman ya. Ciri yang pertama yaitu batangnya besar ya. Kemudian ciri yang kedua, warna dari batangnya itu masih hijau. Ciri yang ketiga, di situ percabangannya banyak. Kemudian ciri yang keempat adalah bibit tanaman alpukat tersebut adalah berasal dari
hasil sambung pucuk ya. Oh iya, saya lupa teman-teman, saya jelaskan kenapa kita harus memilih bibit tanaman yang hasil sambung pucuk. Karena apa? Karena kalau di situ berasal dari sambung pucuk, itu tanaman tersebut akan bersifat genjah teman-teman ya. Dalam artian di situ akan lebih cepat untuk terjadi pembuahan ya. Hal ini berbeda dengan ketika kita menanam tanaman alpukat yang langsung dari biji ya. Langsung dari biji tanpa kita lakukan proses sambung pucuk. Itu nanti proses pembuahannya akan memakan waktu yang lebih lama dibandingkan ketika kita membudidayakan atau menanam tanaman alpukat yang berasal dari proses sambung pucuk ya. Jadi kalau kita pengen menanam ya, kita harus memastikan tanaman yang akan kita tanam adalah tanaman-tanaman yang berasal dari proses okulasi dengan teknik sambung pucuk ya. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Ada 4 ya, 4 ciri utama bibit yang bagus, bibit alpukat yang bagus ya. Ini adalah bibit-bibit ya, contoh aja ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa jelas ya. Nah ini contoh bibit tanamannya ya, seperti ini ya. Jadi oh ya teman-teman ya, satu lagi ya, mumpung masih ingat ya. Jadi ketika teman-teman pengen melakukan pembelian bibit alpukat, kalau bisa teman-teman harus memastikan dari penjual yang bagus ya teman-teman ya. Jadi penjual yang amanah ya teman-teman ya. Jadi minimal di situ banyak testimoni yang bagus ya terkait dari penjual tersebut ya. Jadi bisa lewat online atau lewat langsung ke tokonya ya teman-teman ya. Yang penting teman-teman pastiin aja bahwa penjual tersebut adalah benar-benar yang menurut teman-teman ya bagus ya, biar tidak kecewa ya. Jadi ini saya review lagi ya teman-teman ya. Ini saya intinya
pengen berbagi kepada teman-teman ya. Ya ini alhamdulillah ya teman-teman ya, ini tanaman ini ya, bibit ini ya hasil dari kita sambung pucuk sendiri ya. Jadi ada rasa kepuasan ya, ada rasa kepuasan, ada rasa senang ya. Nah ini saya bagikan ke teman-teman ya, istilahnya berbagi kebahagiaan lah pada teman-teman ya, dengan kita menanam ya, dengan kita menanam seperti ini ya, setidaknya kita senang ya kalau melihat tanaman yang kita tanam hijau-hijau seperti ini kan, senang ya. Walaupun ini belum berbuah ya, ini kan masih bibit ya, masih bibit ya, tapi kita sudah senang ya, karena bibit yang kita tanam ya ini juga sangat subur ya. Nah, jadi teman-teman, saran saya, marilah kita hijaukan ya lingkungan di sekitar kita. Kita buat lingkungan di sekitar rumah kita banyak tanamannya ya teman-teman ya, baik di situ tanaman bunga ataupun tanaman buah ya. Yang penting di situ kita berusaha untuk menjaga sekitar rumah kita, kita jaga keasriannya dengan melakukan penanaman. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat yang akan kita petik ketika kita menanam ya. Jadi selain lingkungannya juga, jadi selain lingkungan nanti akan asri teman-teman, dengan kita hobi menanam, maka kita akan berkontribusi untuk menyediakan oksigen untuk makhluk di sekitar kita. Jadi hikmah kita menanam ya, selain lingkungannya menjadi adem, menjadi asri, kita juga bersedekah oksigen ya. Kita juga bersedekah oksigen untuk kelangsungan hidup makhluk hidup di sekitar kita. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Demikian sharing informasi dari saya tentang 4 ciri utama bibit tanaman alpukat yang super dan layak untuk dibeli dan dikebunkan ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Namun sebelumnya mohon bantuannya untuk like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam hijau dari Gunung Kidul, Handayani.